melakukan cuci darah. Oleh karena itu, kita memperluas topik materi hari ini. Jadi bukan hanya apa namanya yang gagal ginjal yang cuci darah saja, tapi yang kreatinin 2, 3 yang belum cuci darah pun perlu ikut acara ini. Nah, di sini kita bisa lihat ya, yang stadium-stadium tadi sebenarnya ada ya. Agak mundur lagi bisa nggak? Nah ini, uh, yang stadium 1, 2 itu masih bisa seperti orang normal. Jadi kreatinine masih 2, 3 itu masih seperti orang normal minumnya. Ya 1.600 sampai 2.000 per hari cc. Nah, stadium 3 sampai 4 itu yang kreatinine 3 sampai 5 sampai 6 itu sudah mulai mengurangi jadi 1 sampai 1,5 liter. Ya. Slide berikutnya. Nah, ini suatu studi ya, apa namanya? Mungkin ini terlalu teoretik ya. Kita slide berikutnya aja. Sebentar, kita mundur lagi. Saya ambil yang paling kanan aja. Yang paling kanan ya. Jadi uh, minimal ideal itu 1,5 sampai 2 liter per hari ya. Paling kanan ya, yang hijau ya. Kalau berlebihan pun tidak bagus. Tapi sebenarnya kalau ginjalnya masih tidak masalah, kita minum 2 liter, 2,5 liter tidak masalah. Tapi kalau kurang, nah kurang dari 1 liter per hari, ini buat kita semua, buat keluarga kita semua, itu akan meningkatkan risiko penurunan fungsi ginjal. Nah ini dasarnya di sini. Ya, jadi pasien-pasien yang gagal ginjal, yang belum dialisis, cuci darah, maupun yang sudah cuci darah, harus betul-betul mengukur cairan urinnya berapa yang keluar. Karena kalau dia sebenarnya masih cukup keluar kencingnya, tapi dia minumnya kurang, berarti misalnya pada saat dia puasa, berarti selama 1 bulan, 30 hari itu dia terjadi kekurangan cairan. Itu juga tidak baik buat ginjalnya. Poinnya di situ. Ya, slide. Nah, pada pasien yang sudah HD ini kan stadium 5 itu ya, sudah rutin biasanya itu kan urinnya biasanya rata-rata sudah tinggal sedikit. Biasanya tinggal 12 itu kan 500 paling rata-rata. Jarang yang sudah 1.000, yang masih 1.000 itu 14 rata-rata. Jadi kita harus mencukupi yang keluar sama yang masuk. Jadi kalau kurang itu akan apa namanya kurang baik buat fungsi ginjalnya juga. Jadi ginjal itu yang sudah cuci darah itu bukan berarti sudah rusak sama sekali. Ya, jadi fungsi sisa ginjalnya itu masih ada, sekitar 30%, 20%, 40%. Itu yang kita jaga. Nah, permasalahannya kalau kita kekurangan cairan pada saat puasa selama 30 hari kita minumnya sedikit, makanya sedikit, sehingga nanti ya kebanyakan pasien-pasien yang sudah cuci darah itu variatif. Ya, biasanya mereka tambah lemas, HB-nya akan turun ya. Kemudian itu katanya karena 30 hari cukup lama. Kalau cuma 1-2 hari tidak masalah. 30 hari terus-terusan dia puasa, lama itu puasa itu juga dia kekurangan cairan ginjalnya itu. Sudah selama ini mereka sudah membatasi cairan, tambah lagi mengurangi pada saat puasa. Akhirnya ginjalnya yang tadinya cukup baik, ya berkurang fungsinya. Sisanya misalnya 30%, 40%, mungkin jadi turun jadi 20-30%. Akhirnya HP-nya turun, terus produksi urinnya juga makin sedikit juga. Jadi harus kita waspadai. Slide berikutnya. Nah ini tips-tips umum ya, mungkin teman-teman yang sudah cuci darah biasanya sudah tahu ya. Itu pasien-pasien kurangi makan Iya, asin. betul. Asin itu kan nanti pasien jadi haus ya. Terus ya ini tadilah nih apa namanya apa tips-tipsnya ya. Terus gulanya juga kalau punya penyakit gula itu kita stabilkan, kita kontrol betul ya. Karena kalau kadar gula tinggi itu kita darah jadi rasanya hipertonik ya. Jadi kita jadi pasien jadi haus, jadi pengen minum terus ya. Itu jadinya. Slide. Slide lagi.
Nah, ini nggak usah, slide aja. Kita lihat sama kalori. Slide. Ini juga apa nama teori. Jadi prinsipnya kalau yang kita fokuskan ke cairan minum ya. Kalau untuk ke makanan dalam hal ini daging, protein itu tetap ya. Karena pasien yang sudah cuci darah itu mereka kebutuhan asam amino proteinnya itu sudah sama seperti orang-orang normal ya, cuci darah ya. Jadi dagingnya, ikannya, telurnya, tempe tahunya sudah bebas makanya. Itu berbeda dengan pasien yang stadium 1 sampai 4. Itu dibatasi memang. Proteinnya hanya 30 gram ya. Tempe tahu dibatasi. Jadi beda. Slide berikutnya. Nah, kita mulai masuk ke materi slide. Nah, ini hanya menggambarkan fungsi ginjal seperti apa. Ya, ini stadiumnya 1, 2, 3, 4, 5 ya. Jadi kreatin sudah saya sampaikan, stadium 5 itu pasien sudah cuci darah ya. Kreatinnya di atas 8 biasanya tuh. 1, 2, 3, 4 stadium itu kreatin mulai di 1,2 sampai 6. Ya. Slide. Jadi ini menggambarkan bahwa jangan takut saya ini ya. Ini ada suatu studi. Jadi studi itu tidak menggambarkan semuanya sama seperti ini. Tapi memang kita harus ketahui pada penyakit ginjal kronik, gagal ginjal kronik yang stadium 3 sampai 5 itu bila puasanya full kan 30 hari, itu ada beberapa laporan itu di sini bahwa ini suatu studi di Saudi ya, tahun 2017 itu eh, terutama stadium 4 ya. Stadium 4 itu yang kira-kira kreatinnya 4, 3 itu kejadian perburukan fungsi ginjalnya tinggi, 12 ya. Ya, yang stadium 5 pun juga 3. Jadi memang ada bukti bahwa pasien yang gagal ginjal yang stadium 4, stadium 5 yang kreatinnya sudah tinggi ya, mulai 6 sampai ke atas, 6, 7 sampai 10 itu kalau menjalankan puasa itu ternyata memang terbukti terjadi penurunan fungsi ginjal. Jadi tinggi ya, resiko relatifnya adalah 3,6 sama 2,2 itu. Nah, makanya ini betul sekali bahwa banyak terjadi kasus pasien-pasien yang cuci darah rutin atau yang sudah kreatinnya itu 6, 7, malah kreatinnya jadi naik. Saya barusan punya pasien dia selama ini stadiumnya stadium 3, 4. Dia puasa, tidur, kontrol, minggu ketiga, naik ureum kreatinnya, terpaksa harus cuci darah. Jadi memang ya repot ya, kita nggak menjalankan kita umat Islam ya, tapi kita menjalankan ginjalnya tambah menurun. Tapi percayalah bahwa Allah tidak akan membebani manusia. Jadi disesuaikan. Bila mana memang tidak perlu puasa ya tidak usah puasa. Kita bisa ibadah yang lainnya ya, ngatamin Quran kayak atau begitu ya, atau mengisi kajian kayak ya. Ini juga penelitian. Slide berikutnya. Ini juga slide berikutnya. Oke. Ya, nah ini menunjukkan bahwa ada perbedaan antara aliran darah. Jadi laju filtrasi ginjal ya, laju filtrasi ginjal sebelum dan sesudah Ramadan. Memang ada perubahan pada saat puasa itu eh, tidak bermakna ya perubahannya sebelum dan sesudah ya. Yang hitam itu sebelum Ramadan, yang putih itu abu-abu itu sudah. Pada tidak puasa, pada kasus tidak puasa tidak ada perubahan yang bermakna. Jadi perubahan laju filter. Jadi fungsi ginjalnya istilahnya ya. Jadi ya, penelitian ini, penelitian lain ya dari yang tadi bahwa eh, ada dari mitigasi tidak ada perubahan atau penurunan fungsi ginjal. Tapi pada pasien yang lansia di atas 70 itu terjadi penurunan fungsi ginjal. Artinya menurun fungsi ginjalnya, ada terjadi penurunan fungsi ginjal. Ya,
Ini paling atas, paling atas kalium ya. Mungkin teman-teman tahu apa itu kalium. Darah ya, darah itu juga tidak banyak berpengaruh terhadap darah. Jadi puasa tidak banyak berpengaruh terhadap tekanan darah. Ya, intinya di situ. Ya, jadi oh, di sini memang ada disampaikan yang sesudah ya sesudah puasa itu apa namanya, tapi tidak bermakna ya, dari 132 ya karena sistolnya jadi 136. Jadi sebenarnya Ramadan ini, khusus Ramadan ini dia penurunan tekanan darah, tapi sedikit sedikit Jumpa setelah dia lalu meningkatkan terus. ya, khusus yang jadi pada puasa ini bagusnya apa? Dia bisa menurunkan tekanan darah. Oke, itu ada kelebihannya jadi puasa. Slide berikutnya. Ini juga tadi sudah dijelaskan ya, pada puasa terjadi penurunan tapi tidak signifikan ya. Oke, slide berikutnya. Ini slide berikutnya. Nah, ini dijelaskan ya. Kita baca sama-sama deh ya. Kita kan baca sendiri deh. Jadi rekomendasi kami, saya tidak banyak saya kami karena kami ini ahli ginjal se-Indonesia ini. Saya mengatasnamakan Pernefri bukan saya pribadi ya. Rekomendasi kami, pengurus besar Perhimpunan Nefrologi Indonesia, beri rekomendasi pada pasien gagal ginjal yang sudah cuci darah maupun yang belum cuci darah yang berpuasa. Pertama ya, Allah tidak membebani hambanya di luar kemampuannya. Dalam agama, orang yang sakit tidak diwajibkan berpuasa. Itu yang pertama. Jadi jangan ngeyel, karena cukup banyak kasus dia puasa akhirnya HB-nya ngedrop dari 10 jadi 8, jadi 7. Satu yang kedua, pasien gagal ginjal yang sudah stadium 3, 4, dia puasa ngedur. Akhirnya pas kontrol naik urium kreatinnya, akhirnya harus cuci darah. Ini ada pasien saya yang saya tangani seminggu lalu, saya juga kaget, kok peningkatannya banyak banget kreatinnya. Akhirnya pasien cuci darah, 2 kali kita evaluasi lagi seperti mana. Ini mungkin Bu Ning ada di sini, sekalian saya sampaikan. Bu Ning ini tokoh ya, tokoh agama maupun tokoh pendidikan ya, akademis. Beliau mempunyai pondok dan punya sekolah boarding di Pakem, Sleman ya. Suaminya kebetulan pasien saya. Dia kasusnya masih seger ya, baru seminggu lalu. Jadi beliau puasa. Saya tidak bilang 100% karena puasanya ya, mungkin juga karena masalah lain, mungkin makannya agak kurang kontrol atau gimana, dan kondisi ginjalnya karena diabetes ya. Itu biasanya bagus, kreatinnya 3, uriumnya 80, 90, kemarin uriumnya jadi 200, kreatinnya jadi di atas 4. Jadi terpaksa kita lakukan cuci darah. Nah, yang kedua, penelitian-penelitian terkait puasa pada pasien CKD itu masih terbatas ya, karena belum secara global, belum secara menyeluruh, tidak semua negara melakukan penelitian itu. Yang ketiga, pasien yang gagal ginjal yang stadium 1 atau 2, itu artinya kreatinnya sekitar 1, 2 kreatin itu masih aman. Ya, jadi cukup banyak pasien yang punya kreatin 2 sampai 3. Kalau menurut saya mungkin kreatinin pasien 1 sampai 3 itu masih aman ya. Kalau sudah di atas 3 itu hati-hati. Boleh puasa tapi pada saat dia buka puasa atau sahur cairannya dia harus banyak. Artinya jangan kurang dari 1.600 atau 1 botol satu botol air mineral yang besar. Itu yang harus diperhatikan. Kita suka lupa minumnya sedikit, termasuk saya juga nih. Ya, jadi bawaannya kalau orang normal ginjalnya nggak masalah kekurangan cairan. Kalau orang yang stadium gagal ginjal
stadium 2 sampai stadium 5, kekurangan cairan selama 30 hari, itu yang masalah. Tadi kan disebutkan, pasien yang stadium 1, 2, sampai 3. 3 itu dia bisa 1.500 sampai 2.000 kebutuhan cairnya sehari. Coba selama puasa, dia nggak puasa, dia paling buka puasa minum 2-3 gelas, malaman 4 gelas. Ya paling banyak 14, 1.000. Nanti sahur 1 gelas lagi, 2 gelas, 1.200. Ya kurang, kalau yang dibutuhkan 1.600. Nah, itu berlangsung selama 1 bulan, 30 hari itu lama ya. Akhirnya ginjalnya jadi kasihan, kekurangan cairan. Akhirnya fungsi ginjalnya akan menurun, ureumnya meningkat, kreatinnya meningkat. Bersyukur kalau dia bisa kembali normal lagi setelah kita mulai minum banyak. Tapi ada beberapa yang akhirnya tidak kembali, akhirnya cuci darah. Ya sebaiknya saran saya buat teman-teman ya, buat pasien pendamping yang sudah stadium 3, 4, artinya kreatinnya sudah 4 ke atas, sebaiknya tidak usah puasa. Ya, termasuk yang saya ceritakan tadi, Bu Ning mungkin Mas mengikuti ini, jadi saya sampaikan ke seluruh kelurahan. Tapi saya tidak mengatakan bahwa ini semata-mata karena puasa loh, tapi karena penyakit dasarnya juga diabetes, ya, hipertensi, itu juga menyebabkan peningkatan urea dan kreatinina. Nah, habis 1, 2, 3 tadi yang aman, artinya nah pasien yang stadium 4, 5 itu pasien HD ya, khususnya pasien dialisis, itu boleh berpuasa apabila dia tidak ada kendala. Pertama kendalanya apa? Satu kendala dia HB-nya turun. Misalnya HB-nya standar sudah 7 atau 8. Ya, padahal pada pasien normalnya kan 11 atau 12 ya, pasien yang dialisis itu HB-nya standarnya 11, 12. Nah, HB-nya modelnya 6,5, 7, 8. Nggak poso lah, entek. HB-nya langsung ngedrop. Nah, itu yang kasihan. Makanya kalau mau puasa, kalau bisa transfusi dulu, minta sama 4HD-nya, saya ditransfusi dulu sampai HB saya di atas 10. Habis itu baru puasa dengan aman. Jadi yang anemia sebaiknya jangan ya. Yang HB-nya cuma pas-pasan 7, 8, mepet-mepet itu, ya wes, si tadarus, zikir aja, ya, khatamin Quran, itu yang tidak harus puasa. Itu yang kedua, pasien yang eh, overload cairan, banyak cairan itu malah bagus ya. Yang biasanya minumnya banyak-banyak ya, nggak bisa nahan minum, akhirnya setiap HD tariknya 4.000, 5.000 cuci darah itu. Nah, puasa ini bagus. Jadi dia mengurangi cairan yang masuk. Ya. Mungkin itu slide berikutnya. Hmm. Nah ini yang tadi saya sampaikan tadi ya, yang di bawah ya. Intinya eh, kalau pasien yang gagal ginjal, penyakit ginjal stabil, kreatinnya 2, 3, itu masih aman untuk dilakukan mengikuti puasa, menjalani puasa Ramadan. Beda loh sama puasa Senin Kamis ya, karena puasa Ramadan itu kan 30 hari. Ya, kalau Senin Kamis kan kita selang-seling, jadi misalnya puasa 1 hari Senin, kekurangan cairan, Selasa Rabu dia sudah minumnya sudah banyak, jadi fungsi ginjal sudah membaik ya. Artinya minumnya ginjal sudah diisi oleh cairan secara normal selama Selasa Rabu, Kamis puasa lagi. Beda kalau Ramadan itu kan lama waktunya, 30 hari. 30 hari pasien yang ginjalnya butuh cairan, minumnya sedikit, cairannya sedikit, akhirnya fungsi ginjalnya jadi khawatirnya penurunannya menetap. Nanti jadi stadium 2, 3, jadi stadium 4. Dia nggak mau lagi turun lagi stadium 3, itu yang kita khawatirkan. Nah, makanya di bawah ini disampaikan bahwa pada pasien tertentu dengan gagal ginjal kronis stadium 3 atau lebih, kreatinnya mulai 4 ke atas lah. Ada diabetes lagi nih, ini yang Bu Ning ya. Puasa itu risiko tinggi. Siap, Dok. Ya, makasih Bu Ning, nyimak ya. Hmm. Iya.
Saya mau menyampaikan kemarin agak nggak enak ya. Kalau ini kan buat contoh ya, buat Nah, pasien-pasien. Ya, ini hati-hati. dok, Ya, mohon izin ya, saya share ya Bu ya. enggak apa-apa dok. Oke. Jadi pada pasien yang gagal ginjal mulai stadium 3 ke atas ya, itu kreatinina mulai 3 ke atas ya, itu apalagi ada diabetes, itu menyebabkan risiko tinggi, maka sebaiknya tidak berpuasa. Ini tujuannya supaya jangan terjadi pembentukan fungsi ginjal, nanti akhirnya ujung-ujungnya, ini apalagi 10 hari terakhir ini, mohon maaf ini, kita mau lebaran, nanti malah mondok di rumah sakit karena cuci darah. Jadi saya nggak nakut-nakuti, tapi ini kita preventif gitu ya buat semuanya ya. Oke, slide berikutnya. Nah, ini dibaca sama-sama ya. Pada kondisi-kondisi mana yang pasien yang sebaiknya tidak berpuasa. Saya tidak menyarankan orang tidak berpuasa loh ya. Saya ini objektif ya. Tuh, jadi ini ya pasien yang susah mengontrol cairan ya, karena biasanya terus dia buka puasa minumnya ngawur atau dia sahur minumnya banyak, jadinya tambah cairan. Yang kedua, pasien tensinya rendah. Tensi rendah sudah 90 rata-rata modelnya 90, 80, 90. Terus puasa akhirnya, puasa itu kan karena tidak ada energi yang masuk, kalorinya tidak ada, garam tidak ada, akhirnya tensinya ngedrop. Oh jadi pekso, ya pasien sudah tensinya pas-pasan, poso. Ketiga, sebenarnya kadar kalium tinggi ini eh, bisa ya, bisa enggak. Dengan dia tidak makan seharian, kaliumnya nanti akan turun. Tapi sekali lagi saya ingatkan, buka puasanya jangan ngawur, jangan minum es degan 1 kelapa. Nanti kaliumnya naik lagi sama juga bohong nanti ya. Kalau dia puasanya bagus dan minumnya, makannya tetap menjaga kalium yang nggak tinggi, silakan berpuasa. Hiperkalium itu kalium bisa terjadi bukan hanya pasien yang cuci darah saja, tapi yang tidak cuci darah yang tadi saya bilang tadi, jika di gagal ginjal stadium 1 sampai 4 pun sering terjadi hiperkalemi. Nomor 4, anemia yang saya bilang tadi, modalnya swallow, praposo, akhirnya nanti tombok, akhirnya transfusi, akhirnya. Terus hipertensi yang tinggi. Nah ini hipertensi yang tinggi ini juga tidak selalu. Nah, kalau menurut saya pasien yang ini nomor 5 dengan catatan. Nah, ini kan pasien yang hipertensi yang tinggi-tinggi itu kan minum obatnya bisa 2 kali atau 3 kali sehari. Nah, tapi kan zaman sekarang obat-obat dengan cukup 2 kali sehari, pagi sama malam. Jadi yang hipertensi asal dia minum obatnya teratur, sahur sama buko, silahkan puasa. Oh, enak toh, enak zamanku toh. Kata Pak Harto seperti itu. Terus ini saya bilang tadi, pembuatan obat yang ada yang 3 kali sehari, tapi kan obat 3 kali sehari jarang cara ya, kecuali obat-obat kalsium, ya CaCO3 itu. Nah, kalau obat hipertensi kan bisa 2 kali, pagi sama malam, buko sama sahur. Hmm. Terus yang gizi berat, pasiennya kurus, kering, nggak mau makan, poso meneh, akhirnya modok. Eh, gitu ya, jadi ini mengukur diri sendirilah yang penting ya. Kita dibekali, saya bekali dengan data-data tadi, misalnya diikut sendirilah. Dikira-kira dewe awalnya mampu, poran, ora mampu, jadi pekso, gitu kalau kui. Lain berikutnya, lain. Nah ini tadi, saya bilang tadi, boleh yang kalimat tinggi puasa, tapi nek buko ojo ngamuk, ya, ojo ngamuk, semua pisang dimakan, semongko dimakan. Tapi kalau bagi orang yang normal enggak apa-apa. Ini bagi orang yang cuci darah atau yang sudah kreatinina 4 ke atas, hati-hati. Buko, blewah, mangkok ditek ke dewe, terus mangka, ya, terus tambah deg-degan. Nah, itu yang bahaya kaliumnya tinggi, jeblok, besok mondo, ojo nyantai yo. Oke. Nah, itu di bawahnya nih, paling bawah. Kalau CAPD kita jarang ada pasien ya. Udah selesai ya? Hmm.
Betul. Pasien tidak disarankan berpuasa apabila kreatinnya meningkat. Nah, ini sudah terjadi pada Pak Hardi, Bu. Jadi, jangan puasa dulu, enggak kok. Bodoh mau lebaran malah Enggak snowball. lah, Kan jangan dong, jangan dong. ya. Oke, ini buat pengalaman semua, pembelajaran kita semua. Slide berikutnya. Slide. Ya ini, ingat ya, ini poinnya di sini. Pasien yang dengan kreatinnya masih 1, 2, 3, maksimal 3 ya, itu bisa berpuasa selama nanti dia kalau pas buka puasa dia minumnya cukup. Dia mengejar kebutuhannya yang harus 1.600 per 24 jam. 1.600 sampai 2.000. Nah, setelah pasien yang kreatinnya 3 sampai 4, tapi hati-hati loh ya, saya bilang tadi yang ada DM, ada dia risiko untuk meningkat, sebaiknya nggak puasa. Tapi kalau dia tidak ada DM, diabetes, dan dia bisa mengukur dirinya, artinya dia boleh puasa, terus nanti pada saat buka sampai sahur dia minumnya cukup 1 sampai 1,5 liter per hari. Nah, yang khusus yang diabetes yang 1,5, caranya dia adalah dia mengukur dia harus berapa banyak minum per 24 jam, adalah dia ditampung kencingnya dalam 24 jam. Tampungnya gampang, pakai botol mineral, botol air mineral itu. Kencingnya 24 jam, misalnya dari jam 6 pagi sampai 6 pagi berapa, misalnya ketemunya satu botol mineral yang tanggung, itu kan isinya 600 cc. Nah, berapa banyak yang dia harus minum per 24 jam adalah jumlah kencing yang per 24 jam itu tambah 1 atau 2 gelas kecil. Jadi yang dibutuhkan misalnya dia kencingnya satu botol tanggung itu kan 600 cc toh. Berarti yang diminum per 24 jam adalah yang dibolehkan adalah 600 cc tambah 1 atau 2 gelas, 200 atau 400 cc. 600 tambah 300, 900 cc per 24 jam. Seperti itulah caranya menghitung kebutuhan yang bisa diminum per 24 jam. Jadi tidak lebih, tidak kurang. Kurang tidak bagus, kasihan giginya. Kelebihan nggak bagus, nanti kelebihan cairan akhirnya sesek napas. Mondok nih. Yo, Mana? berikutnya, berikutnya. Betul ya, Bang. Menjelas. Habis ya? Ini nggak usah, ini cabai slide. Udah habis ini ya? Dokter Prima, udah habis? Masih yang mengenai puasa pada pasien transplantasi, Dok, mau dijelaskan? Apa ini saya kira belum ada pasien transfer ya, nanti pada bingung nanti ya. Slide aja, Ya. slide. Kalau mau nanya boleh tapi sini. Slide berikutnya. Iya. Nah, ini dibaca baik-baik bagi orang yang suka pengeyelan, itu dibaca baik-baik pengeyelan. Orang rumongso kuat, akhirnya makso, akhirnya mondok. Ya. Islam adalah agama manusiawi. Ya, Allah tidak memberi seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Nek orang sanggup, orang makso. Pun ngaten mawon selanjutnya. Ini contoh-contoh yang tidak perlu puasa, ya apa-apa yang dilakukan. Semoga kita sampai selesai ya, jadi kita nggak perlu bayar vidya. Amin. Bayar sih bisa, cuma mau sok lali. Ya, slide berikutnya. Nah, slide berikutnya. Ya, simpul ya puasa sebenarnya bagus, bagus sekali ya. Banyak orang yang puasa Daud, tapi orang itu orang harus normal. Ya, nek ginjale pas-pasan dipaksa ya raiso, saya sakit nih, boten asal nggih, Bapak Ibu. Nah, sebagai kesimpulan hari ini, nanti silakan tanya jawab. Pasien penyakit ginjal atau CKD ya, yang cuci darah, dialisis atau tidak dialisis adalah aman selama tidak dalam kondisi khusus. Ya, kondisi khusus tadi sudah sampaikan tadi ya, kreatin di atas 3, ada diabetes, ya hati-hati. Atau sebaiknya tidak usah. Oke, Pak Ardi, nggih. Siap. Sudah nggak puasa, Dok? Oke, nah, selama berpuasa perlu kontrol. Nah, itu
kita memastikan itu kemarin untung beliaunya kontrol, jadi kita ketahuan. Jadi ya mudah-mudahan Ya. tidak meningkat lagi. 15. Ya, perlu kendali ya untuk buka puasa itu jangan ngawur ya, jangan semuanya disikat ya. Tetap ingat dietnya tetap dijaga. Pasti pasien-pasien CKD gagal ginjal itu pasti sudah tahu, sudah konsultasi apa yang boleh apa nggak boleh. Ya. Terus yang di bawah, belum lagi sebentar. Pasien yang terjadwal sudah cuci darah saya balik ya, disarankan tidak puasa atau saya pakai tidak disarankan puasa, tapi boleh berpuasa bagi yang mau mampu dan dia kondisinya baik. Ada pasien saya yang HB-nya 12, tensinya stabil, pada saat cuci darah dia juga puasa. Dalam hal ini kita tidak usah mempertentangkan boleh nggak boleh dalil ini dalil itu. Dan pasien dalilnya ada yang boleh ada yang nggak boleh. Kuat, syaratnya bagus, silakan pasien HD puasa dengan syarat HB di atas 10 ya. Nggak puasa ya nggak apa-apa, jangan mendalil-dalilkan sendiri. Oh saya nggak puasa karena dalil ini. Saya ini nggak usum, dari wong Surabaya nggak usum dalil-dalilan. Masing-masing ada dasarnya. Asal dasarnya mau pakai Hanafi, Syafi'i, silakan semuanya betul. Ya, yang nggak pakai dalil itu yang nggak benar ya. Itu ya. Ini pasien cako di bawah ini ya puasa aman-aman aja. Boleh aja seperti orang, tapi hati-hati juga dengan kreatinin. Batasnya 3, kreatinin di atas 3 yang cako dan CAPD jangan puasa. Lanjut. Sekian. Sudah Terima selesai. kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, penyampaian materi dari Dr. Freddy sudah disampaikan semuanya dan sangat menarik ya. Dr. Freddy membuat materinya ini berdasarkan penelitian ya. Beliau jadi memang mencari bahannya dan ternyata kita dapat beberapa kesimpulan ya Bapak Ibu. Jadi secara keseluruhan kesimpulannya adalah pasien gagal ginjal kronik dengan rutin hemodialisa atau cuci darah itu semuanya kalau ditanyakan boleh atau tidak boleh berpuasa itu tidak bisa disamaratakan jawabannya, yaitu kembali lagi ke kondisi masing-masing pasien ya. Tadi pertimbangannya ada kadar ureum kreatininnya, kemudian stadium penyakit ginjal kroniknya stadium 1 sampai 2 itu relatif aman berpuasa. Tapi untuk stadium 3 sampai 5 itu boleh berpuasa asalkan tidak dalam kondisi khusus. Yang mana kondisi khusus itu tadi ada 10 poin tadi, nanti akan saya share materinya ke Bapak Ibu ya untuk mengingat-ingat. Kemudian selain itu juga pertimbangan untuk puasa juga tadi mempertimbangkan kebutuhan cairan, kebutuhan kalori, nutrisi juga perlu diperhatikan apalagi untuk pasien gagal ginjal yang HB-nya rendah. Nah, itu salah satunya atau punya hipotensi, tensinya rendah. Nah, itu juga perlu diperhatikan. Dan yang terakhir, saat berbuka puasa kalaupun bisa sanggup untuk berpuasa, saat berbuka jangan balas dendam. Nah, itu termasuk catatan penting dari Dr. Freddy. Nanti sudah berpuasa seharian, nah, buka puasanya, wah buah masuk ini itu, nah kaliumnya tinggi, nanti jadi masuk rawat inap. Nah, itu untuk mewanti-wanti ya. Baik, Bapak Ibu, selanjutnya ini masuk ke sesi tanya jawab ya. Silakan ini nanti kemungkinan akan kita batasi 3 penanya karena berhubung waktu sudah mendekati berbuka ya, untuk persiapan berbuka. Monggo ada yang mau bertanya untuk menjadi penanya pertama? Saya Dok dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya istri dari Pak Sony Haryanto yang dari Rumah Sakit Siaga Medika. Oke. Pertanyaan saya, baiknya makanan apa saja yang masuk pada saat
pada saat puasa pada orang yang gagal ginjal yang stadium 5 untuk menghindari penurunan fungsi ginjal atau HB, Dok. Ya. Ini pertanyaannya mau dikolektifkan dulu atau langsung dijawab, dokter? Langsung aja dulu ya, biar memberi kesempatan yang lain untuk Iya. memberikan pertanyaannya. Jadi terima kasih Bu Sony pertanyaannya. Sebenarnya intinya sama, pasien yang sudah stadium 5 itu kan sudah berkali-kali kami sampaikan, pasien sudah cuci darah rutin itu untuk kebutuhan protein dalam arti ini, kalau protein dan kalori dalam hal ini kan kaitannya dengan lauk-lauk sehari-hari, lauk pauk itu boleh bebas. Sama ya, 1 sampai 1,2 sampai 1,4 gram itu kan sudah sama seperti orang normal. Jadi boleh dia makan tempe, tahu sesukanya, daging-daging, ikan apapun, ikan laut, ikan tawar boleh, bebek, ayam, bahkan daging sapi, daging kambing pun boleh. Ya, saya membatasi kalau kan sate misalnya ada 10 tusuk ya makanya 2 tusuk ya, boleh. Jangan terlalu banyak karena juga banyak ada kadar kalorinya juga tinggi ya di sate itu. Nah, jadi tidak ada makanan yang menurunkan fungsi ginjal, Bu. Nggak usah khawatir ya. Kan pada saatnya hadir nanti kita cuci juga apanya kelebihan protein, kelebihan urin, sisa metabolisme dari protein itu. Jadi nggak usah khawatir. Kan sudah nggak buah-buahnya kan nanti sama dokter-dokter di ruangannya dijelaskan, dokter primat, dokter dan dokter-dokter dimanapun bahwa buah-buah tidak semuanya tidak boleh dimakan, ya. Misalnya pepaya itu boleh, dan seperti pisang tuh ada beberapa pisang yang pisang Ambon kalorinya tinggi sebaiknya jangan ya, pisang emas itu boleh sebagai contoh aja. Mungkin jadi tidak usah khawatir, kan sudah tahu apa yang boleh nggak boleh. Lauk-lauk semua boleh, nggak ada masalah, silahkan. Tidak akan menurunkan fungsi ginjal. Yang menurunkan fungsi ginjal itu bukan makanan, tapi kalau gulanya tidak terkontrol, tensinya tidak terkontrol, nantinya rendah, itu yang masalah. Bukan dari makanannya. Saya kira gitu ya, Bu ya. Iya, terima kasih, Dok, atas jawabannya, Dok. Baik, sudah terjawab ya Ibu tadi ya. Iya, betul. Makasih, Dok. Oke. Untuk penanya kedua ada, silakan. Dilihat di chat, dokter terima di chat. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya untuk penanya kedua. Dicek di chat mungkin dokter Prima, mungkin ada di Di chat. chat ada dokter Prima. Oh, yang di chat. Oh ya, baik. Oh ini dok, ada yang bertanya, mohon izin kalau orium di atas 100, kreatinin 3 lebih masuk gagal ginjal stadium berapa dok? Gitu. Nah, ini yang saya bilang tadi, berarti harusnya lebih banyak ya informasinya ini ya. Kasus ini cukup banyak loh, kasus-kasus ini kan gantung ini. Ini kan stadium 5 belum saudara, tapi stadium 1 juga enggak. Ya kan? Ini nggak ada rumusnya untuk menghitungnya. Tapi kalau cara rata-rata, kondisi kreatinin 3 itu sudah masuk stadium 3, 1, 4. Yang ini saya bilang lampu kuning. Ya, rambu-rambunya hati-hati ini ya, kalau tidak tepat penanganannya, tidak tepat perlakuannya, ya bisa nanti jadi cepat jadi stadium 4, stadium 5. Itu ya. Jadi itu jawabannya tadi, ini bisa masuk stadium 4 ya. Tergantung umurnya. Bila umurnya sudah 60 ke atas, perhitungan rumusnya sudah masuk 4 atau 5 itu. 60 ke atas. Tapi kalau umurnya 40-an, dia pasti stadium 3. Karena rumus stadiumnya itu, bentuk stadium sangat tergantung sama umur. Makin tinggi umur, makin kecil laju filtrasi glomerusnya, artinya stadiumnya makin tinggi gitu. Ya gitu ya, stadium 4 loh ini. Baik, ya. Terima kasih atas penjelasannya dokter. Terima Kita kasih, Dok. mungkin ke penanya terakhir ya.
ada yang ingin bertanya untuk pertanyaan ketiga ini? Ya, saya Pak. Oh ya, Pak Saifuddin Suri. Iya, Silakan. kalau kram pada waktu hemodialisis itu apa ada kaitannya dengan apa namanya HB? Kemudian solusinya gimana? Termasuk kalau berat badannya tambah 3 kilo, itu apakah berarti cairannya yang harus dikeluarkan atau ditarik itu 3.000? Itu pertanyaannya, Pak. Yang terakhir, itu kalau saya puasa biasa, meskipun HB-nya pernah rendah, 3, 4, 5, 7, kemarin terakhir 8. Tapi kalau puasa nyaman saja, itu gimana Pak sebaiknya? Terima kasih. Saya langsung jawab, Dokter Prima atau? Silakan Dokter Freddy. Bagus sekali Pak Saifuddin, pertanyaannya bagus banget ini. Semakin banyak yang dengar, semakin bagus. Senang sangat. Pak Jenengan hadir di mana dan HB-nya berapa ya? HB terakhir 84, Pak. HD-nya di mana? Siaga. Oh, Kemarin Siaga. ketemu, Pak. Iya. Kemarin ketemu, Pak. Pak ketemu ya, alhamdulillah. Iya, iya. Ini mewakili semua ya, mungkin ada yang keluarga pasien atau gimana. Itu pertanyaan bagus. Sekali lagi saya bilang seperti disampaikan dan sudah tadi direkap secara baik dengan Dr. Prima bahwa ini sangat individual. Ya, ada orang HB 10 puasa nggak tahan, tapi ada orang HB 8 kuat ya. Kuat, Pak. Ya. Ya, tapi kan tidak semua orang sama toh, Pak. Oh, ya. Satu, beda-beda. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi kaitannya dengan kenaikan berat badan sama kram ya. Ya. Itu bagus sekali ya. Ini mungkin semua bisa disampaikan ya. Sebenarnya penarikan cairan atau ultrafiltrasi pada saat HD itu tidak harus selalu sama dengan kenaikan berat badan. Karena pada pasien-pasien yang kencingnya masih cukup, pertama. Yang kedua, tidak ada udem tungkai, kakinya nggak bengkak atau tidak sesek. Itu kemungkinan kenaikannya bukan hanya karena cairan aja, tapi kenaikan berat kering. Artinya ototnya bertambah, dagingnya atau lemaknya yang tambah. Nah, sementara, mohon maaf ya teman-teman perawat atau pasiennya makso, tarik, aku 3.000, tarik 4.000, tarik 3,5 minimal, makso, kita tarik segitu, kenapa? Artinya kenaikan benar-benar cairannya mungkin hanya 1.500, tapi dari 3.000 ya. Iya. 1,5-nya atau 1.500-nya tuh berat kering atau ya lemaknya mungkin nambah. Jadi tarik 4.000 ya tekor artinya rugi bandar namanya, rugi bandar tekor. Akhirnya kaki kram itu suatu petanda bahwa terlalu ya cairannya petanda kram itu macam-macam Ya. ya cairan. Berarti 4 hari lagi tanu aja. Telepon. Ini lagi error. Kamu tak kawan ini. Mohon maaf Bapak Ibu yang bergabung, mohon di silent dulu. Ya, jadi saya lanjutkan. Tidak harus sesuai penarikan UFG, ultrafiltrasi gold, dengan kenaikan berat badan. Lihat kondisinya, ya. Bila tidak sesak, ya urinnya masih cukup, artinya tidak ada udem, ya. Ideal tadi itu 2.000 sudah cukup sebenarnya. Oh gitu. Ya, terima kasih dokter. Oke. Terwakilkan Pak Saifuddin pertanyaanku. Satu lagi boleh jawab nih. Alhamdulillah. Ya. Sebenarnya sepertinya ini banyak ya yang mau bertanya ya. Tapi berhubung waktu kita sebentar lagi memasuki buka puasa, dokter,
Ini mau menerima pertanyaan lagi atau Itu aja, dilanjutkan? itu aja. Sak rampungnya. Nggak apa-apa. Kita tinggal minum aja kan bukanya kan kecepatan ini jarang soalnya. Oh iya, iya baik. Yuk. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya? Atau mungkin saya mohon izin bertanya, dokter, kalau Oh, boleh. Ya, ini juga berkaitan dengan Bapak Ibu ini sering juga termasuk. Ketika bulan Ramadan ini, misalkan pasien-pasien saat hendak di ending gitu, dokter, atau di pertengahan HD itu tensinya terlalu tinggi misalnya. Nah, misalkan 190 gitu ya. Kemudian advis dari dokter jaga untuk memberi obat sublingual gitu dokter, atau mungkin obat injeksi kadang juga tergantung kondisinya. Nah itu pasiennya menolak karena sedang berpuasa. Nah pemberian obat sublingual atau injeksi itu apakah membatalkan puasa atau tidak gitu dokter? Barangkali bisa dijawab oleh dokter gitu untuk ini banyak soalnya di pasien-pasien kita dokter yang yang seperti itu gitu. Oke, baik, dokter. saya jawab yang setahu saya ya. Ini beberapa saat kami saya mengikuti ada pengajian. Itu salah satu yang membatalkan puasa adalah masuknya sesuatu lebih dari sepertiga tenggorokan. Jadi bila masuk lebih sepertiga sampai ke dalam itu sudah dikatakan membatalkan. Artinya kalau eh, sublingual itu kan taruhnya di depan lidah. Nah, saya nggak bisa, saya tidak berani terus terang memastikan karena ada beberapa pendapat juga dari katakan apapun yang masuk ke mulut itu tidak boleh. Nah, jadi silakan kalau dia berpendapat bahwa dalil bahwa asal tidak masuk tertelan, itu dia mengambil dalil yang itu dan itu emergensi. Kalau menurut saya Allah tidak akan mempersulit, tidak akan memperberat itu boleh silakan. Tapi bagi orang yang ambil ketat, yang betul-betul mengikuti apapun yang masuk ke dalam mulut, ke dalam pembuluh darah tidak boleh. Ya kita tidak boleh memaksa dalam hal itu. Tergantung dari uh, dalil mana yang dia pakai. Gitu loh. Kalau bagi saya kalau itu emergensi, kalau dia pakai yang saya lupa kemarin dari mana dia ambil itunya. Bahwa kalau tidak masuk sepertiga di kita kalau tidak itu kan apa nih palatum palatum bagian kalau bahasa medisnya palatum yang keras ya kan agak dalam itu. Kalau cuma di sublima kan cuma di depan. Jadi menurut saya kalau secara medis saya ngambil yang ringan karena itu kalau kita ngambil yang dalil yang kuat ya apa apa jadi nggak boleh. Jadi saya kembalikan masalah itu. Baik, Karena terima kasih dokter. Berarti memang tergantung pendapat mana atau dalil mana yang dipegang oleh kita ya dokter ya. Dan memang ada pendapat yang itu memang membatalkan puasa. Tapi kadang kita juga menilai apa namanya tingkat urgensinya diberikan obat itu atau tidak juga nggak dokter. ada pertanyaan di chat ini saya jawab ya. Ya, ini ada pertanyaan lagi dokter dari chat. Pasien HD sesaat sebelum HD tekanan darah 170. Setelah HD diukur lagi tekanan darahnya malah 220. Faktor apa saja yang bisa membuat tekanan darah pasien tersebut meningkat, Dok? Ya baik, saya langsung jawab aja ya. Jadi banyak faktor ya. Hipertensi intradialitik. Satu adalah pada saat dilakukan dialisis itu obat-obat tensi yang kita minum ya, atau diminum pasien itu kan ikut terserap, terabsorpsi dari sama mesin. Jadi bukan hanya urium, kreatinin, asam urat, ya amonia, natrium, kalium yang tapi zat-zat aktif dari obat hipertensi itu gue ketarik juga. Sehingga di dalam darah obat-obat itu harusnya bertahan sampai 6 jam 12 jam berkurang atau hilang. Karena sebagian besar obat-obat anti hipertensi itu akan dia absorbable, ya, diserap oleh mesin, oleh dialiser atau oleh dialiser. Sehingga terjadi apa? Tidak ada lagi yang menahan tensinya. Ya bablas aja. Berarti aslinya tensinya seperti itu. Dia tanpa minum obat.
artinya efek obat sudah tidak ada lagi terhadap pasien tersebut sehingga tensinya ya remblong, ya, gaspol remblong, nggak ada yang rem lagi tensinya. Satu, dua, itu pada beberapa kasus beberapa orang ya, yang nggak sedikit, cukup banyak, itu terjadi ketika cocokan compatibility antara darahnya dengan dialisatnya. Nah, macam-macam bentuknya, ada yang pasien gatal-gatal, ada yang pasien masa keringinan, ada yang masa seperti mual-mual, dan juga tensinya naik. Itu artinya reaksi darah ke tubuh dengan catasi. Dialisis itu catasi karena baru. Itu ada sintetiknya, membrannya kan membran sintetik. Darah kita pasien tercampur sama itu. Saya juga beresiko tensinya naik. Jadi faktornya banyak yang besar seperti itu. Ya. Baik, terima kasih atas jawabannya, Dr. Freddy. Baik, jadi banyak faktor ya yang bisa mempengaruhi untuk tensi pasien pada HD. Ada lagi untuk selanjutnya pertanyaan? Mungkin di sini juga ada teman-teman sejawat dokter juga, dokter yang bergabung dari ID Banyumas. Barangkali dari dokter-dokter ada yang ingin bertanya juga, dokter? Oh, silakan. Ya. Misalkan ini sudah tidak ada pertanyaan lagi, mungkin pertemuan kali ini kita akhiri pada sampai di sini dulu, dokter. Izin. Sambil menunggu berbuka puasa di tempat masing-masing. Ya. Sekali lagi saya mewakili ID Banyumas, dokter, berterima kasih banyak atas kesediaan dokter Freddy dalam berbagi ilmu, bersodakoh ilmu di majelis ini via Zoom dan YouTube ya dokter, pada kami sejawat-sejawat dokter di ID Banyumas maupun Bapak Ibu sekalian yang mana di sini juga banyak pasien ataupun keluarga pasien HD. Mudah-mudahan menjadi tambahan keberkahan untuk dokter Freddy, keberkahan ilmu dan ilmu yang bermanfaat terus mengalir. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya, mohon izin saya tutup kalau begitu ya dokter. Satu pesan. Oh iya, silakan dokter. Ini mumpung ada kumpul yang mungkin bisa disampaikan ke siapapun bahwa pandangan yang salah masyarakat kalau minum obat itu bisa menyebabkan obat hipertensi, obat diabetes itu dapat menyebabkan kerusakan ginjal, itu adalah pendapat yang sangat salah ya. Jadi justru terbalik, kalau tidak minum obat tensi, obat diabetes, maka komplikasi dari hipertensi dan diabetes itulah yang akan mempercepat terjadinya kerusakan ginjal dan gatal ginjal tahap akhir sehingga cuci darah. Jadi pasien yang sudah ada penyakit diabetes, hipertensi itu wajib hukumnya untuk sehingga supaya tidak terjadi kerusakan ginjal yang menyebabkan akhirnya cuci darah. Terima kasih. Harus rutin ya dok ya. Harus wajib itu. Kalau enggak malah. Enggak dok. Siap. Dokter Bima. Ya. Iya. Baik. Terus saja. Masih terus. Sebulan mentah panas. Ya betul ya. Baik Bapak Ibu, itu tadi closing statement dari Dr. Freddy juga itu menjawab banyak stigma masyarakat bahwa minum obat kronis seperti obat tensi, obat diabetes penurun gula gitu ya, yang secara rutin setiap hari diminum akan menyebabkan kerusakan ginjal. Nah itu salah kaprah ya, justru dengan adanya obat-obat tersebut justru mencegah terjadinya komplikasi dari penyakit tersebut yang mana akan lebih cepat merusak ginjal atau terjadinya penyakit ginjal kronis. Baik. Baik, seperti itu. Terima kasih banyak atas kesediaan Dokter Freddy. Sampai bertemu lagi. Jangan kapok ya dokter ya untuk mengisi. Ya. Selamat berbuka puasa untuk semuanya Bapak Ibu dan teman-teman sejawat dokter sekalian dimanapun berada. Ya. Terima kasih. Saya selaku moderator
Apabila ada kesalahan dan kekhilafan dalam memandu jalannya acara ini, saya mohon maaf. Dan terima kasih Silakan, banyak Mas. atas Kira. atensi dan kehadiran dari Bapak Ibu sekalian di sini. Baik, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dr. Freddy. Dr. Terima Freddy, kasih terima kasih. Pak Dokter semuanya. Nggak apa-apa buat lebaran. Jadi ya.